Ya pemirsa, masih di Breaking News TV One, Jakarta dan sekitarnya hari ini dilanda banjir. Pemirsa, kami akan mencari tahu bagaimana kondisi terkini di wilayah Jakarta Utara bersama dengan reporter Dava Akbari di sana. Selamat pagi Dava. Dava, bisa Anda sampaikan seperti apa kondisi terkini di tempat Anda berada, ini di wilayah Jakarta Utara? Tepatnya di Kapuk Muara, Jakarta Utara. Bagaimana kondisinya? Ya, sembari kami memperbaiki sambungan komunikasi dengan Dava, pemirsa, kita akan kembali melanjutkan dialog bersama dengan Kepala BMKG, ada Ibu Dwi Korita, dan juga Kapusdatin BPBD Jakarta, ada Bapak Muhammad Yohan. Kami akan kembali ke Ibu Dwi Korita. Ibu, sebenarnya ini kan cuaca ekstrim yang patut diwaspadai setidaknya di Jakarta di tanggal 28 hingga tanggal 30 ini. Nah, sebenarnya cuaca ekstrim ini seberapa sering Bu nantinya akan terjadi dan daerah mana yang patut waspada? Mungkin di luar Jakarta ada yang patut waspada juga Bu? Ya, khusus yang untuk tanggal 28 hingga tanggal 30 Januari, selain Jakarta, ini yang juga berpotensi mengalami cuaca ekstrim, antara lain adalah yaitu hujan sangat lebat hingga ekstrim, adalah di Sumatera Utara, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, kemudian Jakarta ya, kemudian Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Tengah, Barat, dan Selatan, serta Maluku Utara. Kemudian yang berpotensi hujan sangat lebat hingga ekstrim, ya, jadi ini lebih dari yang kami sebutkan tadi, adalah Sumatera Barat dan Jawa Barat. Itu untuk periode sampai 30 Januari. Setelah 30 Januari, masih ada kemungkinan terjadi cuaca ekstrim, namun biasanya melemah lebih dahulu, beberapa saat ya, bisa beberapa hari sampai seminggu, 2 minggu, kemudian terjadi peningkatan ulang. Karena fenomena-fenomena yang membangkitkan cuaca ekstrim yang kami sebutkan tadi, itu mengalami siklus balik. Jadi misalnya seperti MJO, Madden Julian Oscillation yang dari Samudra Hindia, ini siklus pengulangannya 30 sampai 40 hari. Kemudian seruakan udara dingin, ini di bulan Desember, awal Desember, itu sudah terjadi. Berakhir semenjelang Natal. Sekarang terjadi lagi. Jadi ada siklus pengulangan. Poinnya adalah hampir setiap bulan terjadi cuaca ekstrim. Bahkan mungkin bisa setiap minggu atau setiap 2 minggu. Karena saat ini sedang memasuki puncak musim hujan hingga bulan Februari. Demikian. Baik, puncak musim hujan dari bulan Januari ini akan terjadi setidaknya hingga bulan Februari ya Bu ya. Baik, Betul. Kalau dari BPBD sendiri, Bapak Muhammad Yohan, Pak Yohan, kalau dari BPBD untuk antisipasi cuaca ekstrim ini, khususnya di Jakarta, apa saja kemudian Pak Yohan? Baik, banyak hal yang sudah kami lakukan dan kami lakukan juga sepanjang tahun ya untuk menghadapi cuaca ekstrim. Bagaimana tadi saya sampaikan bahwa kami mendapat data-data itu dari BMKG, dari situ menjadi landasan kami untuk bergerak. Jadi untuk mitigasi itu kami sudah berkolaborasi dan berkoordinasi dengan seluruh OPD ya, di tingkat kelurahan, kecamatan, bahkan wali kota. Ini sejak awal kami sudah melakukan banyak sekali yang namanya apel kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi ya, sesuai dengan prediksi ya. Itu dipimpin langsung di tingkat gubernur tahun lalu itu oleh Pak PJ Gubernur, dan Pak PJ Gubernur juga cepat tanggap ya. Tadi malam juga beliau langsung ke lokasi, itu terpantau sekitar pukul 12 malam sampai pagi itu beliau masih berkeliling ya, salah satunya di wilayah Jakarta Pusat ya, memantau genangan, mencek juga kesiapan personil ya, personil seluruh OPD. Jadi bukan hanya BPBD saja, tapi kita semua bersama-sama ini turun semua ke lapangan. Ada dari Dinas Sumber Daya Air juga tentunya,
Ibu Kepala Dinasnya juga turun. Ini memastikan bahwa pompa-pompa air baik yang mobile maupun yang statis ini berfungsi sebagaimana fungsinya ya. Jadi banyak yang sudah kami lakukan. Kemudian juga kami juga sudah mempersiapkan berkoordinasi dengan pihak kelurahan. Sudah sejak lama kami membagikan yang namanya tenda ya, khususnya di daerah-daerah yang memang rawan terjadi bencana ya, salah satunya bencana banjir. Jadi tenda-tenda itu ukuran besar yang dibagikan oleh BPBD, dan kami juga sudah melatih petugas PPSU apabila dibutuhkan nanti untuk membangun tenda itu, kami sudah melatihnya ya supaya bisa cepat mendirikan tenda yang dimaksud. Termasuk yang diserahkan ke kelurahan juga dapur umum ya, kami siapkan juga gitu. Dan di setiap kelurahan kami punya petugas yang menjadi penanggung jawab di 260 kelurahan. Ada petugas penanganan bencana yang bertanggung jawab sebagai PIC di masing-masing kelurahan. Ini untuk memonitor dan memantau bagaimana kondisi wilayah kelurahan tersebut. Salah satunya adalah yang terjadi tadi malam, ketika ada beberapa kelurahan yang memang tergenang, ini langsung ada pergerakan ya. Jadi rekan-rekan yang menjadi PIC dari kelurahan lain yang memang kondisinya aman, ini bergerak untuk membantu ke lokasi-lokasi yang memang membutuhkan bantuan ya dari rekan-rekan sekalian. Tadi malam petugas penanganan bencana BPBD sebagai contoh di Jakarta Timur ya, itu juga sudah bergerak dengan perahu karet ke lokasi-lokasi yang memang tergenang ya, dan membantu untuk evakuasi, tapi dalam hal ini adalah untuk mobilisasi warga ya. Kiranya khawatir genangannya mulai tinggi, ini dimobilisasi ke yang lebih tinggi ya. Tapi nggak lama juga mereka akhirnya minta untuk kembali ke tempat tinggalnya karena genangannya cenderung surut ya. Baik. Lokasi-lokasi yang dimaksud. Iya, baik. Baik, terima kasih atas informasinya Bapak Muhammad Yohan. Sebelumnya juga ada Kepala BMKG Ibu Dwi Korita. Namun Pak Yohan, pada segmen selanjutnya kita masih akan berbincang ya Pak. Kami ingin tanyakan sepertinya apakah masih ada pengungsian ini, terutama akibat banjir. Usai jeda berikut pemirsa, kami akan kembali untuk Anda.